dulu. Assalamualaikum Zajen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Kader Persyarikatan. Tahun kemarin kita juga sudah podcast. Baik, terima kasih. Kita hidupkan podcast ini. Apa sih lazismu itu bahasannya? UPP. UPP diakui oleh ormas-ormas yang lain. Nah, kemudian untuk membantu itu semuanya, mari kita sambut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan untuk menyelewengkan dana kan kalau bahasa kasarnya. Ada. Itu sudah resmi saja. Sangat ketat gitu. Semuanya clear. Oh. Wajar, aneh-aneh. Ya. Kan kita sudah Gampangnya seperti itu. Maka kemudian alhamdulillah terbanyak. Dan kan kalau sudah iya. Yang kita tanyakan Jovisa. Artinya jomblo fisabilillah. Nah, Kenceleng itu apa tuh, Tat? Kenceleng. Ini. Ini kan kenceleng ucuk. Ya. Ini kalau saya mau sedekah mau infak, yang penting gaya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel MBS Klaten Official. Kembali lagi bersama kami di podcast MBS Klaten, di mana kita berada di studio dan kita kedatangan tamu spesial pada kesempatan hari ini, yaitu Ustadz Zainuri Fatah. Beliau ini selain Kepala Madrasah Aliyah MBS Klaten dan juga menjabat sebagai Ketua Lazismu MBS Klaten. Mari kita sama bersama dulu. Assalamualaikum Ustadz Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat, semangat. Sehat, semangat. Ada tagline ini MBS Klaten. Kalau kita sebut MBS Klaten, jawabnya Samina wa atokna. Oh, Samina wa atokna. Kalau tagline-nya kan Pondok MBS Klaten, pesantren para pencinta Al-Quran. Pesantren para pecinta Al-Quran dan kampus Kader Persyarikatan Muhammadiyah. Coba ya, Zaten, kita coba ya. Siap. Ya. MBS Klaten, pesantren para pencinta Al-Quran. Selanjutnya, bawahnya apa? Pesantren Kader Persyarikatan. Jadi kita menisbatkan diri sebagai kampusnya para kader Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, pada kesempatan pagi hari ini atau di kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang dimana bulan-bulan ini kita akan menghadapi bulan spesial, Ustaz. Iya. Yaitu momen Idul Adha. Betul sekali. Yang dimana nanti di sana akan ada beberapa kegiatan sosial MBS Klaten, setahu saya, karena tahun kemarin kita juga sudah podcast sama Pak Deka bahas itu. Yeah. Nah, sekarang berhubung sudah ada Ketua Lazismu MBS Klaten, kita tanyakan dulu yang pertama. Kira-kira Lazismu itu bergerak di bidang apa dan Lazismu itu apa, tahu? Baik, terima kasih atas waktunya dan undangannya untuk mengisi di podcast kita ini. Kita hidupkan podcast ini. Tadi sudah disinggung, ini kebetulan di bulan yang luar biasa ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di mana bulan haji, nanti kita akan menghadapi Idul Adha. Baik, menjawab pertanyaan yang tadi diajukan, yaitu apa sih lazismu itu? Ya. Lazismu itu adalah salah satu lembaga, ya, unit pembantu pimpinan kalau bahasanya. UPP, unit pembantu pimpinan, ya, yang namanya lembaga. Unit pembantu pimpinan itu kan ada 3 majelis, yang disebut majelis, ada yang disebut lembaga, dan ada yang disebut biro. Nah, kebetulan ini lazismu ini disebut lembaga. Seperti juga yang masih lembaga itu yaitu adalah Lembaga Pengembangan Pesantren LP2M. Baik, nah lazismu itu sendiri adalah lembaga amil zakat yang didirikan oleh Muhammadiyah
Yang ini sebenarnya sekupnya adalah nasional, ya. Sekupnya adalah nasional dan ini resmi. Ini resmi diakui oleh negara bahwa Lazismu ini adalah salah satu menjadi lembaga amil zakat infak sodakoh yang dikelola oleh Ormas, yang dikelola oleh Ormas Muhammadiyah. Karena banyak lajis yang dikelola juga yayasan atau ormas-ormas yang lain. Nah, kemudian untuk strukturnya ya di tingkat nasional, kemudian nanti ada di tingkat wilayah, daerah, kemudian di bawahnya nanti untuk melengkapi dan membantu itu semuanya ada yang namanya adalah kantor layanan. Kantor layanan. Iya, betul. Sebelum kita lanjut Ustadz, ini ada tamu kita lagi. Mari kita sambut. Monggo, kita langsung bergabung saja. Ustadz Nafi. Ada Ustadz Nafi ini. Ya, Ustadz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salah satu pengurus KL Lazismu juga ini, anggota kita. Sini. Ini mic-nya dibagi dua. Oke. Oke, kita lanjutkan. Baik, ya. Jadi di sana untuk membantu lebih meluasnya layanan itu ada yang disebut KL, kantor layanan, yang itu berada di aum bisa aum pendidikan atau sekolah. Nah, kebetulan karena kita ini di pendidikan, maka MBS Klaten ini termasuk yang kantor layanan di aum pendidikan. Nah, seperti itu. Kita pun juga alhamdulillah KL Lazismu MBS Klaten juga sudah mendapat SK resmi dari daerah untuk menjadi salah satu KL. Nah, dan ini untuk di Klaten kemarin sebenarnya sudah ada instruksi untuk aum itu untuk mendirikan KL gitu. Nah, ini memang belum semuanya. Nah, MBS Klaten ini salah satu yang awal untuk menjadi KL-nya di Lazismu di Klaten ini seperti itu. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita memfasilitasi bagi siapapun wali umat Islam pada umumnya untuk bisa bersedekah, infak, zakat pun itu sudah resmi tadi ya? Insya Allah sudah turun ya? Sudah. Bahkan badan hukum. Ya, badan hukumnya sebenarnya tingkat nasional. Nah, kita ini di bawahnya yaitu adalah KL. Nah, KL ini sebenarnya kantor pembantunya, kantor layanan. Ya, kita nggak terlepas dari aturan yang ada untuk Lazismu secara pusat gitu. Ada konsekuensinya ketika kita itu mendirikan KL. Gitu harus melaporkan tingkat daerah ke wilayah ke pusat dan seperti itu. Jadi proses auditnya itu sangat ketat gitu ya. Iya. Berarti betul. Tidak ada kesempatan untuk menyelewengkan dana kan kalau bahasa kasarnya kan. Alhamdulillah untuk nama baik Lazismu ini alhamdulillah masih sangat dipercaya. Ya, karena setiap tahun bahkan Lazismu daerah Kabupaten Klaten itu juga di tingkat Jawa Tengah itu alhamdulillah selalu menjadi mendapat sertifikat wajar tanpa pengecualian WTP. Nah, tanpa pengecualian. Maksudnya apa tadi? Ya. Maksudnya adalah wajar tanpa pengecualian ini adalah jadi laporan-laporan yang ada itu semuanya clear. Oh, berarti jelas. Wajar, tidak ada yang aneh-aneh. Ya, yang didapat berapa, yang dikeluarkan berapa itu jelas. Itu gampangnya seperti itulah. Wajar tanpa pengecualian itu gampangnya seperti itu. Maka di Klaten beberapa tahun ini selalu mendapatkan WTP. Kemudian alhamdulillah juga kita menjadi bagian dari Klaten ini selalu kalau dalam pengumpulan bantuan-bantuan itu selalu terbanyak gitu ya. Dari KL kita, Klaten. Oh, dari Klaten. Nah, kita kan menjadi bagiannya. Untuk bencana Sumatera kemarin dan di Indonesia itu kita
se-Jawa Tengah itu terbanyak. Nah, kalau se-Jawa Tengah itu terbanyak, insya Allah terbanyak se-Indonesia. Dan kalau sudah, iya, kalau sudah terbanyak di se-Indonesia, insya Allah terbanyak sedunia. Berarti saya ikut bangga, Rat. Ya, kita harus bangga. Berarti kalau udah Betul. resmi, semisal Ya. saya punya banyak rezeki nih. Betul. Kalau saya mau sedekah, mau infak lewat Lajes PMBS Klaten bisa ya? Wah, bisa sekali. Bisa. Bisa sekali. Itu PMBS Bisa Klaten sudah resmi. Ya. SK-nya sudah sah. Ya, Dan kita belum sudah resmi itu sudah sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu. Jadi Seperti mantap. itu. Iya. Dan gini Jadi, Ustaz, kan kita sudah ada apa nggih, sumber-sumber dana itu tadi, Iya, seperti betul. kita mengelola dana dari wali santri, Iya, kenceleng. seperti kita ketahui ada program kenceleng, Iya. kemudian kita ada penggalangan dana, mungkin Iya. dari flyer-flyer. Nah itu Betul. Iya. yang kita tanyakan, Iya. kira-kira kegiatan apa Iya. yang sangat bermanfaat yang ditimbulkan dari lazisme itu, Ustaz? Ya, baik. Lazisme MBS Klaten Betul. utamanya. Baik, untuk Lazismu MBS Klaten sendiri tadi sudah disampaikan, ini menggalang dana dari wali, kemudian masyarakat secara luas, dan beberapa tahun ini, bahkan di tahun ajaran ini, ada program yang kita sudah wujudkan dari kenceleng yang terkumpul itu. Kenceleng itu apa tuh, Ustaz? Kenceleng, ini. Nah, ini kan Makan saya kucuk-kucuk. Ya. Gini kalau gimana? enak Program. suaranya. Ada penjelasannya. Ya, kenapa kita program kenceleng? Kenceleng itu adalah apa ya? Botol susu, nah, kayak Kaleng. kaleng ya, kaleng. botol kaleng kayak susu itu, tapi memang sudah disetting dipergunakan untuk menyimpan uang. Ya. Nah, ini semua wali kita bagi satu-satu. Kemudian bagaimana cara mengumpulkannya? Cara mengumpulkannya adalah 1 bulan sekali ketika penjenguhan itu beliau-beliau menitipkan sedekah dan infaknya di kenceleng itu. Itu kenceleng. Ya, sedekah subuh. Sedekah subuh. Ya. 1000 sehari. Ya, Betul. 1000 saya. Nah, program yang besar yang sudah terlaksana itu salah satunya adalah program pavingisasi. Pavingisasi itu Ya, apa? Pavingisasi apa itu? pavingisasi itu adalah jadi wilayah atau apa ya, tanah yang ada di wilayah kampus MBS kampus 123 itu kan belum semua tercor atau ada pavingnya, maka kita keluncurkan program pavingisasi untuk tanah tersebut agar lebih rapi, tidak becek, dan lebih pandangannya lebih indah. Alhamdulillah ini didukung oleh wali santri luar biasa kemarin. Ya, itu Ucapkan terima kasih kepada wali santri yang Matur suwun Terima kasih. kepada seluruh muslimin yang sudah membantu ya, program pavingisasi. nanti hasilnya bisa dilihat di Ya, gambar di di sini. Nah, Ya, Celing. itu. Kemudian berikutnya, ya ini kebetulan juga yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, yang ini sebenarnya program tahunan kita, yaitu adalah program bakti sosial yang bertajuk MBS Berbagi. Nah, MBS Berbagi ini sebenarnya tidak hanya di Idul Adha, di Lebaran pun, di Ramadan kita juga ada program MBS Berbagi itu. Nah, bedanya adalah ketika Ramadan itu bentuknya sembako, ya sembako. Nah, ketika nanti Idul Adha ini bentuknya adalah menerima titipan hewan kurban dan juga menyalurkan, mentasyarufkan. Nah, insya Allah program ini adalah kita fokuskan, kita cari di mana tempat-tempat yang memang benar-benar membutuhkan. Misal ternyata Bapak Ibu rahimakumullah dimanapun Anda berada, tidak semua daerah itu bisa berkurban setiap tahun. Nah, ini yang harus kita syukuri bersama. Kalau daerah kita masih menyembelih sapi, itu berarti alhamdulillah. Berarti masih luar biasa.
kesadaran ekonomi Iya, itu masih betul. Jadi ada juga yang sebenarnya daerah itu daerah mampu, orangnya orang mampu, tapi hatinya itu belum mampu, belum sampai untuk mengeluarkan uang untuk berkorban gitu. Berarti kalau Nah. itu berarti sasaran dakwahnya. Iya, seperti itu. Jadi agar wilayah-wilayah tadi yang pertama tujuan kita adalah agar masyarakat di situ juga merasakan daging. Oh ya, benar ya. Ya. Yang kedua, harapannya adalah sebenarnya ketika tahun ini mereka menjadi mustahik atau penerima, harapannya besok tergerak. Oh, tergerak hatinya untuk iuran sendiri kemudian berkorban di wilayah itu. Nah, seperti mengutip slogan gitu ya, dari teman kita yang juga bergerak di kegiatan sosial itu ya, tahun ini kita di sini, tahun depan harus mandiri. Nah, harapannya seperti itu sebenarnya. Tahun ini kita di sini, tahun depan harus mandiri. Harapannya sebenarnya seperti itu. Mungkin sebelum lanjut Ustaz. Ya. Hukumnya korban itu apa, toh? Iya, penting. Iya, betul. Hukumnya korban, terus manfaatnya itu apa, toh? Baik. Kok kita tuh harus korban tuh? Iya. Apa tujuannya? Terus keluar uang. Ayo dimakan bareng-bareng. Ya. Gua jajan loh. Iya, betul. Ya. Hukum asal dari berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang mampu, ya harus seyogyanya bisa mengerjakan itu 1 tahun, setiap tahun, gitu. Karena misalkan kalau itu sekarang tahun ini kita bisa berkorban, besok terputus, gitu, nanti kadang semangatnya beda lagi. Ya, beda lagi. Nah, tidak harus menjadi orang yang kaya, tapi yang penting itu adalah keinginan untuk bisa berkorban. Seperti orang juga yang naik haji itu. Tidak hanya orang yang kaya, tapi ada orang yang berkeinginan dengan menabung sekian tahun. Ada yang cerita sering kan ya, ini dia hanya jualan apa, bahkan yang usahanya cuma masak dari rumah ke rumah, kalau ada hajatan di kebun, ini menabung 28 tahun untuk mendaftarkan haji. Nah, ini kan artinya apa? Kemauan. Kaya nggak punya kemauan ya dia nggak akan mau. Nah, jadi kalau hukumnya ya tadi sunnah muakkadah. Ya, bagi yang mampu terutama, ya artinya sunnah muakkadah itu sebenarnya ya setiap dari kita harusnya mengusahakan gitu loh. Mengusahakan gitu. Pernah terjadi enggak sih Ustaz di MBS sendiri? Iya. Untuk korban sapi kemudian ada tabungan gitu. Oh iya. Iya. Celengan. Iya. Ya, baik. Arisan. Kalau arisan korban. Ya kalau kita nggak usah namakan arisan, tabungan aja. Itu kayaknya lebih aman gitu. Nah, arisan nanti kan bergantian. Tapi kalau ini kan 1 tahun bareng gitu, itu lebih aman gitu kan. Baik, program Baksos atau MBS Klaten Berbagi ini sebenarnya kan sudah bertahun-tahun, dan sebenarnya ini juga kita beri kesempatan kepada keluarga MBS Klaten pun untuk ikut serta, artinya berkorban di MBS ini. Nah, dari sekian tahun yang sudah berjalan itu memang hasilnya ya kebanyakan memang kambing. Ya, kita beli sapi pun ya biasanya kita tasarrufkan. Nah, kemudian kita punya pemikiran gitu ya. Kita ajak beberapa asatid, Ustaz, ayo kita nabung bersama biar nanti kita ringan. Kemudian kan ini kebetulan juga MBS di pondok sendiri kan belum pernah menyembelih sapi. Ya, sapi yang kita beli biasanya kan kita bawa ke tempat lain lah. Nah, sekali-kali ya harus kita mulai
di pondok yang nyembelih sapi gitu kan. Ya Bisa. alhamdulillah di tahun Ya, 2026 ini insya Allah besok Pondok. ya di pondok ada minimal menyembelih sapi. Calon jagalnya siapa Ustaz? Wah, Kacau ini. Besok kudu sinau ini. iya. Mungkin bukan hanya sekali, Zat. Betul. Sekali Seterusnya. dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, ini kan mengawali. Ya, Mengawali itu kan nggak mudah, gitu kan. Mengawali itu nggak mudah, tapi alhamdulillah semoga ini menjadi inspirasi untuk Ya. yang lain. Amin. Karena ya kita juga nggak bisa maksa juga, bisa jadi Bapak Ibu guru atau ustadz yang lain itu sudah di kampungnya, ya nggak apa-apa. Ya. Kita yang masih belum terikat Ya, ya. gitu kan ya, masih Ya. masih jomblo-jomblo. ya. Jomblo fisabilillah. Jovisa. Artinya Jomblo fisabilillah. Nah, itu Berarti kan masih belum terikat ya istilahnya. Jadi kita malah alhamdulillah bisa memfokuskan untuk nabung disembelih di pondok. Seperti itu. Sebetulnya istilah baksos itu keren ya. Ustaz. Kalau sekarang kan MBS kalian berbagi. Iya. Nah, ini juga harus kita kulik. Sebenarnya itu baksos MBS itu mulai tahun berapa sih? Kok bisa seeksis ini di tahun mulainya ini? kapan? Kemudian tahun kemarin kalau nggak salah kita itu mengeluarkan 43 kambing tuh. Iya, Masya Allah. Sama 43 kan? 43 Masya Allah. sama sapi 2 Itu dari wali santri atau dari dari asatid, wali santri. berarti asatnya itu juga berkurang kambing kan? Warisan. Iya, Iya. ada yang kalau santri itu kan iuran itu. Iuran. ya. Oh iya, ini bagusnya ini. Makanya. Pendidikan untuk santri kita. Iya. Gimana itu Zat? Fenomena itu gimana? Zat? Ya, baik. Jadi apa yang kita baksoskan itu kan yang pertama berasal dari latihan ya. Sebenarnya ini nek disebut korban ya belum. Ini latihan berkorban. Tidak apa-apa. Ya. Latihan berkorban dari iuran dari santri-santri itu. Kemudian ada juga yang dari wali yang memang berkorban satu kambing. Langsung satu bagian gitu, seperti itu. Nah, ada juga yang bahkan ini yang unik ini di tempat yang kita beli itu sudah hampir 3 kali itu menitipkan sapi ke kita untuk dibaksoskan. Nah itu kan Insya Allah. ya alhamdulillah Ya, percaya alhamdulillah, gitu ya. loh. Atas nama keluarganya berarti. Atas nama keluarganya. Berarti Ada- kita beli di situ dan yang jual Iya. juga menitipkan kepada kita ya. Iya, sapi untuk dibaksoskan di sana. Ya, itu mungkin dari kepercayaan Ya, beliau ya, benar. dari kepercayaan beliau. Kalau nggak percaya kan ya nggak mungkin juga, gitu Ya. kan. Sampai 3 Sapi, kali kalau 3 kali. seingat saya itu. Nah, seperti itu berjalan terus. Kemudian dulu awalnya itu kita di Telogowatu. Togowatu itu mana? Telogowatu itu masuknya kecamatan mana? Kemalang. Kemalang. Kemalang atau Manisrenggo Berarti itu? ujungnya mana? Telogowatu atas. Atas sana. Ya, Daerah ya. Merapi. Ya, bawah lereng Merapi itu. Deles sana itu ya. Telogowatu sana. Nah, di sana itu tiap tahun waktu itu ya kayaknya sampai sekarang masih keadaannya masih sama kayaknya. Gitu. Nah, di daerah itu nyembelih itu ya kalau dapat bantuan bakso saja. Oh gitu. Berarti Kalau Kalau nggak tempat bakso ya dia hanya dapat dari mana proposal yang diajukan. ya gitu. Hanya seperti itu. Kayaknya sampai sekarang masih seperti itu. Kita nggak tahu Itu ya. faktor ekonomi atau Ya itu tadi. hatinya? Kalau di wilayahnya segi air itu memang juga susah juga itu. Oh, nah itu. Ya susah juga. Kita nggak tahu persis ya. Apakah makanya sebenarnya tujuan bakso tadi tidak hanya membagi daging, tapi ya kita menyentuh hati mereka itu biar masuk tiap tahun kok terima terus. Harusnya kan ya kita Iya. sendiri gitu. Harapannya kan seperti itu. Itu di tahun berapa ya Ted ya? Tahun pertama. Angkatannya Ustadz siapa yang ketua ini? Sembilan. Iza, Ustaz Iza, Enggak, Bilal. Ustaz Bilal, Itu lulus tahun berapa? itu 2014 atau 15. Nah, 14 kan. kira-kira 2014 berarti ya 2010 2011. Kurang lebihnya di tahun ajaran itu. Nah, itu bakso pertama kita Di Telogowatu. di Telogowatu itu.
ditunggu Coba waktu itu 2010, ya. sekarang Itu pun 16 tahun. kita baru belum membawa sapi. Kita baru bisa membawa 11 ekor kambing waktu itu. Dipakai untuk sekampungnya. Nah di Baksos itu apa? Dan ini kan alhamdulillah tertradisi sampai sekarang. Nah kita kumpulkan hewan-hewan kurban tadi dari iuran santri yang sudah terkumpul, dari wali santri, dari asatid, itu kita kumpulkan, terus kita bawa ke satu tempat. Nah ini sekalian kegiatannya di sana ya. Nah kegiatannya di sana ngapain gitu kan? Nah kegiatan di sana yang pertama adalah menyembelih dan menyalurkan, mentasyaruhkan hewan kurban yang kita sembelih tadi. Nah selama dalam penyembelihan itu juga ada menyemarakkan, itu adalah kita mengadakan lomba adik-adik antar TPA. Wah itu luar biasa itu. Antusiasnya mesti banyak. Apalagi kalau itu benar-benar daerah terpencil, mesti malah rame. Iya. Kalau agak perkotaan Menyala. Kalau agak perkotaan itu biasanya antusiasnya malah kurang maksimal. Ya. Itu ada lomba untuk anak-anak, ada lomba keagamaan, ada lomba ketangkasan dan sebagainya. Kemudian ada pengajian akbar. Pengajian ya, minimal proses ilmu. Ya, minimal ada tiga kegiatan besar tadi. Gitu. Dan di situ memang benar-benar kita pesta kurban gitu ya. Ya. Nanti di masyarakat mereka di rumahnya dapat daging. Nanti pas pengajian itu juga makan besar yang disembelih tadi ya. Yang disembelih tadi. Aku nek krungu. Jadi bener-bener pesta gitu ya. Pesta kurban. Nek krungu pengajian ya ini nyes. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kan di sana ada beberapa kegiatan toh. Iya betul. Ada pengajian, nyembelih, kemudian membagikan. Terus ada apalagi tadi lomba. Anak-anak. Nah itu yang nandangi siapa? Kan yang ngehandle kan kalau sendiri ustadz kan tidak mampu ya. Baik. Selama ini yang menghandle atau melaksanakan kegiatan itu yang pertama adalah asatid panitia. Yang kedua kita melibatkan santri. Melibatkan santri. Ya, terutama yang agak besar-besar yang sudah duduk di aliyah biasanya, yang sudah bisa kita ajak bergerak dan berpikir. Nah, kemudian biasanya kita awalnya dulu kita selalu menggandeng pemuda Muhammadiyah Klaten Kota beberapa kali. Kerjasama gitu. Nah, kemudian terus kita berdiri sendiri. Nah, kemudian di beberapa tahun ini kita untuk masaknya kita juga gandeng relawan dapur umum Surya Mentari itu ya pimpinan Pak No. Nah itu ya itu untuk masaknya. Alhamdulillah. Dan kegiatan-kegiatan kita yang besar itu juga biasanya yang masakkan itu dari relawan dapur umum Surya Mentari tadi. Sekaligus menjalin silaturahmi tadi. Betul, menjalin silaturahmi. Jadi yang terakhir kemarin di mana tadi? Gunung Kidul. Serut Gunung Kidul itu Masya Allah. Lengkong. Serut Gunung Kidul itu Masya Allah itu. Dari masyarakatnya, dari panitianya dan juga panitia sana, masalah antusias sekali. Itu full kan? Iya. Full. Itu makan siang itu sampai 200 mangkok. Berarti kan 200 mangkok. 200 piring lebih. Berarti kan orangnya yang hadir siang saja itu kan 200-an lebih itu. Itu kemarin ada satu jamaah itu yang ngobrol sama kami. Iya. Beliau itu berbes mili. Iya. Selama hidup belum pernah di sini nyembelih sapi. Iya. Ini ada orang nggak kenal, tahu-tahu datang, bawa daging, bawa hewan kurban, bawa terop, bawa panggung, sekalian pengajian. Semua biaya ditanggung, ya kan? Ditanggung oleh
oleh MBS. kita. Itu Ya. beliau sangat terharu kemarin. Ya. Berarti kan kalau saya candai tadi, Ya, ya. ya Masya Allah sekali santri belajar untuk mengumpulkan sedikit uang jajannya untuk membeli hewan kurban, kemudian diajari untuk bersosial, langsung kumpul bersama masyarakat, tadi nandangi lomba TPA. Ya. Berarti kan di sini kita menepis bahwa santri MBS Klaten itu antisosial. Ya. Jangan Berarti- sampai. Loh, jangan sampai. Iya. Berarti memang kita latih bersosial gitu ya. Betul, betul. Lah, kita ini di pesantren kan juga setiap kita itu kan juru dakwah. Hmm. Ayatnya apa? Balighu ani walau ayah. Artinya sebenarnya tanggung jawab person-person sebagai seorang muslim itu dakwah. Setiap muslim itu dai sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan dakwah itu tidak harus di depan mic. Gitu. Iya, benar. Karena selain tidak semua orang bisa berbicara dengan bagus di depan mic, ya, dakwah yang terpenting itu adalah dakwah memberi keteladanan, memberi contoh. Gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan itu akan dilihat. Nah, itulah dakwah sesungguhnya. Gitu. Berarti soleh sosial. Iya, Sosial, sosial. bukan soleh insidental. Ya, betul. Soleh insidental. Apa butuh Nah, itu. Sampai ini saat kita masuk ke baksos lagi gitu, Ya. ke MBS kalian berbagi. Betul. Berarti selain ada lomba, kemudian ada pengajian, makan bersama, tasyarufan daging kurban. Itu kemarin itu kan ada info untuk pengumpulan apa gitu, baju Oh, iya. layak pakai itu. Oh iya, betul. Nah ya, Betul. kita betul. tanyakan kepada Iya. Tadi ada satu yang kurang tadi ya. Jadi yang kita baksoskan itu ada pakaian-pakaian yang masih layak pakai itu dibersihkan, dicuci bersih, di plastiki bahkan satu persatu. Plastiki. Ya, Berarti- dibungkus satu persatu biar lebih elegan. orang kaya Nggak cuma biar nggak diawut-awut aja. Ya, rapi dah, itu ya. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Bahkan yang terakhir di Ngelengkong itu juga bagus ini biar nggak rayahan. Nah, itu benar. Biar nggak rayahan itu kan langsung dimasukkan ke sembako. Sembako. itu. Nah, itu saya kira juga bagus juga itu. Atau mungkin kita juga bisa sekalian biar nggak rayahan itu pas bagi hewan kurban itu langsung aja Pembagian langsung sekalian, itu. ya. Misalkan 50 orang katakanlah. Ya sudah, ini berapa? Ya nanti dapatnya apa? Iya. Nggak masalah. Iya, iya. Daripada diawut-awut ngono kae kan. ya sempat terjadi tuh dulu tadi. Ya, mau terjadi. Semua ditumpuk gitu Iya. pada milih. Nah, terus kurang bagus. Itu kan yang dikasih juga kadang kurang kurang berkenan apa piye kan gitu. Tapi dengar-dengar juga ada cek kesehatan juga, Zat. Iya, betul sekali. Cek kesehatan. Aku coba dengar-dengar aja cek Iya. kesehatan dulu. Benar apa enggak itu? Iya, ini betul sekali. Biasanya kita juga hampir lupa juga tadi ada cek kesehatan gratis itu untuk masyarakat gratis. Semua ditanggung Di acara panitia. baksos itu, Zat? Ya, Oh. ketika menunggu pengajian dimulai itu ada pemeriksaan kesehatan gratis berikut obatnya. Untuk masyarakat gratis, bisa obatnya gitu. Nah, untuk kerjasamanya kepada siapa? Nah, biasanya kita nanti di wilayah terdekat, PKU ya teritorial, biar tidak ada rasa-rasa yang kurang enak antar kaum. Nah, gitu. Nanti yang terdekat mana? Misalkan kita di Gunung Kidul daerah barat, berarti yang terdekat misalkan PKU Prambanan. Nah, itulah yang kita gandeng. Misalkan di daerah timur atau di daerah mana ya, nanti kita cari yang terdekat gitu. Itu seperti itu. Jadi nanti wilayahnya kita kerjasama dengan rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau Aisyah yang terdekat. Seperti itu.
Insyaallah. Masya Allah sekali, ini program MBS Layan Berbagi. Jus. Ini kalau program di luar korban itu ada lagi enggak, Ustaz? Untuk kekeringan atau banjir? Ya, tadi sedikit kita sampaikan selain di Idul Adha ada yang insidental tadi. Insidental itu misalkan seperti bencana tadi, entah bencana banjir, kekeringan, atau gunung meletus atau longsor, itu juga kita selalu berkontribusi. Nah, beberapa waktu yang lalu di daerah Klaten itu kita juga pernah 2 kali di 2 tempat yang berbeda kita melaksanakan baksos air. Akses air gimana? Ya, Baksos air. baksos air. Baksos air bersih. Oh. Ya. Bentuknya gimana ini? Nah, bentuknya adalah yang pertama itu kemarin kita di wilayah Kemalang. Kemalang. Nah, Kemalang itu di sana kekeringan. Kemudian kita komunikasi dengan orang Kemalang. Nah, kemudian kita baksuskan waktu itu 100 tangki. Wow, 100 100 tangki bolong tangki. 100. Ya, 2 kilo. 100 tangki, 100 tangki. Pakai 2 telur. Pakai 2 kilo. Padahal satu tangkinya berapa saat itu harganya? Satu tangkinya itu kurang lebih harga 350 sampai 400. Masya Allah. Itu juga dari Muhsinin kita ya. Muhsinin aja. Ya, dari Muhsinin kita, Masya Allah luar biasa sekali. Kita selalu didukung dan waktu itu kita juga melibatkan dari MDMC ya, MDMC dan juga MDMC Kabupaten dan juga PDM juga kita undang waktu itu. Kalau ada gambarnya nanti bisa ditampilkan Terus, di layar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu di daerah Mbayat. Mbayat. Ya, daerah Mbayat. Waktu itu juga kekeringan, kita adakan acara yang hampir serupa. Itu kalau secara liternya hampir sama, cuma tangkinya aja yang jumlahnya berbeda, tapi secara liter hampir sama karena tangkinya muatnya berbeda gitu, ada yang 3.500 ada yang 5.000, jadi nah secara literannya itu hampir sama yang kita distribusikan. Nah, dari 2 tempat itu yang sedikit berbeda adalah waktu kita ke Malang itu kita belum ada kegiatan sholat istisqa. Yang ke Malang. Ya, yang ke Malang, istisqa. Nah, sholat istisqa itu adalah sholat sunnah untuk memohon hujan. Ya, untuk memohon hujan. Nah, evaluasi dari kegiatan yang pertama itu, nah di tempat yang kedua di Mbayat itu kita laksanakan sholat istisqa itu. Nah, bersama-sama berjamaah langsung di bawah terik matahari. Jadi panas bener itu, tapi bukan di waktu zuhur yang artinya bukan di waktu sholat wajib gitu ya. Jadi kita laksanakan itu dan Masya Allah dengan seperti itu ternyata ada pengaruh sosialnya juga. Setelah itu kita upload itu di YouTube, di media sosial kita, kemudian diikuti di banyak tempat, di banyak tempat, tidak hanya baksosnya, tapi juga apa? Sholat sunnahnya itu loh. Itu sholat sunnahnya itu. Air, tapi iya, tidak hanya kepedulian sosialnya, tapi syiar ibadahnya itu, spiritualnya ya ternyata juga diikuti. Ini kan Masya Allah ini. Nah, seperti itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian ada juga yang kita mengikuti program lazismu wilayah atau pusat, misalkan program bencana. Nah, itu biasanya dikoordinir oleh wilayah dan pusat. Maka kita mengikuti itu. Dana yang terkumpul dari kita kemudian kita setorkan ke daerah ke wilayah ke pusat dan kemudian didistribusikan ke tujuannya. Nah, sebagai info juga ini tambahan saja ya. Untuk di Jawa Tengah itu ada program rendangmu. Rendangmu? Ya. Rendang itu daging. Daging sapi. Sambing. Ya. Nasi padang. Rendangmu.
Rendangmu. Nah, rendangmu ini mu-nya di belakang ini sebenarnya kan nisbat dari Muhammadiyah. Oh, alah. Seperti program-program dan nama-nama lembaga atau kegiatan yang lain seperti apa? Layismu, tokomu, airmu, kayak gitu kan. Nah, Lautmu. lautmu. Nah, rendangmu ini adalah apa? Adalah program. Nah, ini di Idul Adha ini kebetulan nih. Daging-daging sapi atau sapi-sapi yang terkumpul di Lazis itu di Jawa Tengah itu dijadikan satu, kemudian agar kemanfaatannya itu lebih luas dan lama, tahan lama, maka ini ada program rendangmu, yaitu apa? Sapi-sapi ini dibawa ke pabrik pembuatan pengolahan rendangmu itu, dan ternyata pabriknya di mana? Gimana? Di Bali. Pantai Kuta. Ya. Apa Pantai Kuta? Di Bali. Tapi tenang saja, itu Di Bali. di bawah pengawasan ketat oleh Lazis sendiri. Ya, jadi insya Allah aman gitu ya. Jadi halal lah ya. Insya Allah halal. Jamin. Dari bahannya juga halal. Halalan thayyiban Iya. membarakan. Karena yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, itu di Jawa Tengah di tahun kemarin 2025 itu terkumpul sekitar 300-an sapi lebih. 300 itu Jawa Tengah saja. Tambah ke tak? Ya. 300 sapi piye? Iya. Itu dibawa ke sana. Ada dibawa ke sana, kemudian diolah menjadi rendang. Dan kemarin kita kan juga sebagai apa? Apa namanya? Yang ikut program itu kan, ikut program itu, kemudian ada bagian sepertiga dari apa yang kita berikan itu. Nah, kemudian kemarin kita rasakan rendangmu dan rasanya luar biasa. Nah, enak juga, tidak kalah dari rendang-rendang lainnya. Bedanya adalah rendangmu ini memang tidak dijual. Oh, berarti nggak dijual? Tidak dijual di toko dan dimanapun, memang untuk fokus memang untuk program sosial. Ya. Seperti ada bencana aja. Ya, betul. Bahkan itu sudah sampai Palestina juga. Untuk membantu saudara. Ya, lebih. Ya, agar ketika itu juga, yaitu tadi kemanfaatannya biar lebih luas, tahan lama. Karena kalau semua daging, semua sapi kita sembelih di hari itu juga, itu bisa nggak merata. Maka ini adalah salah satu inovasi di Lazismu. Inovasinya seperti itu. Ya, inovasinya seperti itu. Ini Masya Allah, luar biasa ini. Nah, tahun ini ada program lain lagi nih, sebentar. Tahun ini program barunya. Program lain lagi tak? Ya. Rendangmu. Banyak program. Dan tentunya terrealisasi. Ya, yang penting bermanfaat, itu yang jelas. Ini sebentar. Ini ada program mana tadi? Program baru nih. Jan, marah merinding aku tak. Oh iya, masih programmu ini. Ya. Saja tadi. Ya, programmu ini. Di Idul Adha ini ya. Programmu ini yang di Idul Adha ini. Semoga ini berlanjut ini. Ya, dan ini juga sudah diluncurkan lagi nih, kita ditunggu-tunggu nih. KL yang ada di Klaten ini. KL ambil Klaten ditunggu. Ya, ditunggu. Sama ini korbanmu. Kita kembali lagi ke Baksos MBS tadi. Tadi kan ketika kita ngobrol, itu kan kesannya hanya cuma satu titik saja. Nah, sebetulnya kita itu mentasarufkan hewan kurban itu di satu titik atau seperti apa? Ya. Kalau tadi kan cuma di tahun kemarin di Ngelengkong, apakah di Ngelengkong saja sejumlah 43 kambing di sana toh atau bagaimana? Baik, jadi ada tempat yang memang kita pakai untuk berkegiatan menyembelih di situ. Tapi hewan kurban yang kita terima ada juga yang kita tasarufkan lewat permohonan yang masuk. Gimana itu permohonan? Ya, misalkan dari satu daerah mengajukan permohonan atau semacam proposal ke MBS Klaten, kemudian kita data dulu, jika jumlahnya yang memungkinkan akan kita tasyarufi juga.
Jadi kalau dilihat titiknya ya sebenarnya lebih dari satu titik. Ya, tadi yang kita sebut tempat-tempat tadi hanya titik besarnya saja, titik utamanya. Ya, jadi ada banyak tempat atau masjid yang kita tasyarufi juga seperti itu. Ada wilayah, ada bahkan ada takmir masjid, ada sekolah juga. Dan berarti sekolah-sekolah yang dia mau menghendaki hewan korban seandainya mengajukan proposal di MBS Klaten bisa tadi ya? Ada juga yang seperti itu, yang biasanya seperti itu yang memang masih merasa membutuhkan gitu ya, atau di sekolahnya itu belum ada program seperti itu ya. Kalau ya itu tadi, kalau memang yang kita kumpulkan itu mencukupi apa yang masuk ya kita tasarruf semuanya. Dan itu memilihnya itu apakah harus kita survei ataukah serta-merta proposal masuk kemudian kita beri, Ustaz? Karena supaya apa ya, sohibul kurbannya itu tahu itu SOP-nya kan seperti apa gitu. Ya. Apakah serta-merta begitu surat masuk kita kasih gitu. Ya. Baik, tadi ada dua ya. Kalau proposal masuk itu tadi biasanya memang hanya dari bentuk proposal itu tadi. Nah, kemudian yang tempat yang akan kita pakai kegiatan, lah ini memang harus disurvei. Ya, ini harus disurvei. Ya, karena proposal yang masuk tadi itu banyak. Ya, kita nggak mungkin satu-satu, tapi yang khusus untuk yang tempat akan kita gunakan untuk kegiatan baksos itu memang kita survei. Kita harapannya biar benar-benar tempat itu layak untuk kita tempat untuk baksos. Yaitu tadi biar merata, merasakan, kemudian tahun-tahun berikutnya mereka tergerak untuk berkurban sendiri gitu loh. Nah, moga-moga di Kabar Ngelengkong gimana nih, Tat? Ada kurban nggak? Atau masih sama? Kemarin dari takmir itu ngabari bahwa sudah buat kelompok-kelompok. Ya. Sudah mulai buat kelompok sapi. Terus? Ya semoga kita tunggu kabarnya. Semoga kabar baiknya ya. Semoga bisa. Nah, harapannya seperti itu ya. Moga-moga kemarin kegiatan kita itu yang menginspirasi warga itu loh. Itu. Berapa tahun yang lalu itu ada juga tempat di salah satu daerah di Jatinong ya, Tat. Itu sebenarnya kalau sesuai dengan kebutuhannya, mereka sebenarnya di situ juga sudah ada dan di situ mampu-mampu. Tapi yang kita tembak apa kesadarannya. Gitu. Seperti itu. Bagus ini, Masya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Saya dengar tadi jadi pengen, Tat. Ya. Kalau seandainya ada orang yang mau korban lewat KL Azim ada tuh caranya gimana tuh? Ya. Bisa enggak gitu loh? Wah, bisa sekali, bisa sekali. Gimana? Baik, jika Bapak Ibu semuanya hadirin wal hadirat ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau berkenan ingin menitipkan atau mentasyarufkan kurbannya atau uang kurbannya ke KL MBS Klaten, itu bisa sekali di rekening BSI dengan nomor 1960 2022 91. Ya, sekali lagi 1960 2022 91 atas nama Lazismu MBS Klaten. Kita bisa menampilkannya di sini. Ya, berarti korban itu baik tadi ya. Baik. Tapi ada korban yang enggak baik. Korban perasaan. Tuh, itu kurang baik. Salah satu untuk menunjang kepercayaan masyarakat kepada KL MBS Klaten, nanti untuk LPG kita biasanya kita buatkan video, kemudian yang kemarin terbaru ada sertifikat. Sertifikat kepada sohibul kurban. Iya betul. Nanti ini karena Ustadz Nafi ini juga menjadi tim kurban, kami minta tolong sekarang untuk mempersiapkan dulu sertifikatnya mulai dari sekarang. Nanti kalau perlu kertas ya kertasnya dibeli dari sekarang. Nanti tinggal mengisikan untuk yang
apa namanya? Saibul Kurban. Saibul Kurban. Nanti contoh kemarin tak kirim. Ya, kita juga saling mengingatkan nanti jangan lupa dokumentasinya. Wah, itu penting itu kan. Ya, dokumentasinya per pas penyembelihan, kambingnya. Ya, itu pas penyembelihan itu per Hewan. Sohibul Kurbannya. Jadi nama-namanya itu memang harus terlihat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Jadi kita benar-benar amanah, gitu kan. Jika amanah itu kita pegang, insya Allah kepercayaan akan selalu ada. Gitu. Trust masyarakat tuh lebih Ya, terus. betul sekali. Ya mungkin seperti itu Ustaz Nafi. Mungkin ada closing statement. Ya dari Satyan monggo closing statement. Baik, kepada umat Islam dimanapun Anda berada, kami dari panitia Idul Adha Baksos MBS Klaten yang bertajuk MBS Klaten Berbagi, kami mulai saat ini sudah menerima untuk pentasarufan atau apa? Menerima titipan kurban dari panjenengan semuanya di rekening yang tadi sudah kita sampaikan 1960 2023 91 atas nama rekening Majlismu MBS Klaten. Insya Allah akan kita kelola dan kita tasyarufkan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita juga berharap nanti di tempat-tempat yang kita pakai baksos itu, ya, apa tadi slogannya? Tahun ini kita di sini, tahun depan harus mandiri. Mungkin ajakan untuk asa tidak MBS Klaten itu. Ya, penting tuh keluarga kita. Jiwa korban. Ya. Baik. Kami juga mengajak kepada keluarga besar MBS Klaten, asatidzah, santri-santri semuanya untuk bisa mentasarufkan kurbannya di KL MBS Klaten, insya Allah lewat berkurban bersama santri lebih berkah. Wah, gitu. Tagline. Baik. Berarti sebenarnya bisa tadi ya. Ya. Kalau Bisa, kita mau betul. usaha kita pasti bisa. Bisa. Saya jadi ingat hukum fisika tadi. Wah, gimana? Ilmu hukum Newton yang ketiga. F1 sama dengan F2. Kalau kita ada gaya pasti ada hasil yang kita dapat. Yang penting gaya. Yang penting ya, itu kalau bahasa lainnya. Itu adalah taharruku fa inna fil harakati barokah. Artinya apa? Bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Kalau bahasanya keren, ontran. Ya gitu. Ya demikian, terima kasih banyak Ustaz Zainuri yang telah membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini atau waktu hari ini. Terima kasih banyak. Informasi yang kita dapatkan, yang pemirsa dapatkan semoga bisa tergerak hati kita untuk menjadi lebih baik. Bermanfaat. Ya. Berkurban bersama MBS Klaten. Kita ulangi tagline kita Ustaz, MBS Klaten, pesantren para pencinta Al-Qur'an, kampus para kader persyarikatan. Kampus kader persyarikatan. Kampus kader persyarikatan. Iya. Kita ulangi Tat. Satu. MBS Klaten. Pesantren. Ya. Pondok pesantren MBS Klaten, pesantren para pecinta Al-Qur'an. Kampus kader persyarikatan Muhammadiyah. Nah, demikian podcast pada kesempatan kali ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.